Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan jawaban dari soal UTS kriptografi kelas A3 R2. Langsung saja. Pengertian dari kriptografi klasik merupakan teknik kriptografi yang sudah digunakan sejak zaman dahulu ya. Kriptografi ini hanya melakukan pengacakan pada huruf A sampai Z sehingga sangat tidak disarankan. Untuk kriptografi modern ini teknik kriptografi yang beroperasi dalam mode bit ketimbang mode karakter. Pengoperasian kriptografi ini dalam mode bit berarti semua data dan informasi dinyatakan dalam mode string atau bit biner 0 dan 1. Seperti itu. Lalu di sini kita akan membuat contoh algoritma klasik play fair cheaper dengan plain text-nya segeralah hilang gangguan COVID. Nah, pertama kita buat kunci. Karena nama saya Iwan, berarti kuncinya Iwan. Selanjutnya susun dulu huruf yang sudah disebutkan tidak ditulis lagi. Iwan ini ya. Karena ini tidak ada perulangan, berarti ini tetap ditulis Iwan. Kemudian jika terdapat huruf J, maka diganti dengan huruf I. Nah, di sini nggak ada J, berarti tidak diganti. Selanjutnya, tambahkan dengan huruf abjad sisanya. Dari A sampai Z, yang sudah dipakai adalah karakter IWAN, maka yang setelahnya yaitu B, C, D, E, F, G, H, terus I-nya sudah dipakai, I-nya nggak ditulis di sini, K, L, karena J-nya nggak ditulis ya, K, L, M, N-nya di sini, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, W-nya di sini ya, jadi dia di sini nggak ditulis. Ketika sudah F, berarti langsung X, Y, Z. Lalu gabungkan I1, B, C, D, sampai dengan Z. Lalu masukkan ke dalam bujur sangkar 5 kali 5, sehingga karakternya sudah penuh ya di sini ya. Yang ini dimasukkan ke bujur sangkar. Lalu selanjutnya kunci diperluas ke dalam proses enkripsi. Di sini ada 6 kali 6. Untuk kolom di sebelah kanan itu dia diambil dari kolom pertama, dan untuk baris yang paling bawah dia diambil dari baris yang paling atas ini. Lalu untuk plain text-nya segeralah hilang gangguan COVID, tidak ada huruf J di sini, maka dia langsung ditulis pesan dalam huruf seperti ini ya, dibagi dua-dua. Segeralah, karena ini H dengan H dia gandeng atau bersebelahan, maka tidak boleh, harus dikasih karakter Z di tengahnya. Jadi HZ hilang, nah ini dikasih Z sampai terakhir. Nah, karena ini kurang satu, maka karakter terakhir dikasih huruf Z. Selanjutnya dienkripsi. Nah, cara membacanya yaitu dari horizontal ke vertikal. Karena ini SE ya, SE berarti dia R dulu baru ke F. Untuk GE karena dia ini sama-sama horizontal, maka dia diambilkan karakter di sebelah kanan yaitu C dengan F. Untuk vertikal dia diambilkan karakter di bawahnya, RA, R dengan A, R ditulis X, A ditulis E untuk hasil enkripsinya. Lalu sama ini L dengan A, L berarti dia enkripsinya R, A dengan E, seperti itu sampai terakhir ini ya, sampai terakhir ini. Nah, ini untuk hasil ciphertext-nya RF, CF, XE, RE, OU, BC, RE, BF, BO, NB, OB, CZ, NB, GH, UW, dan GV. Selanjutnya nomor 3, Secure Protocol, sebuah protokol enkripsi yang menyediakan transmisi data enkripsi yang aman pada network layer dalam jaringan. Selanjutnya, confidentiality atau kerahasiaan informasi dari pengguna jaringan komputer terjamin kerahasiaannya, sehingga pihak yang tidak memiliki hak untuk mengakses informasi tidak dapat mengaksesnya. Untuk data integrity yaitu konsistensi dan kebenaran data yang disimpan. Antara representasi dunia nyata dan nilai dari data harus dilindungi oleh sistem. Selanjutnya, authentication adalah proses untuk memastikan bahwa pelaku adalah benar-benar pelaku sendiri ya, tidak orang lain.
Non-repudiation, yaitu aspek ini menjaga agar seseorang tidak dapat menyangkal telah melakukan sebuah transaksi. Sebagai contoh, seseorang yang mengirimkan email untuk memesan barang tidak dapat menyangkal bahwa dia telah mengirim email tersebut. Encryption, yaitu proses menyandi pesan agar tidak dapat dibaca oleh orang lain atau tidak diketahui informasinya oleh orang lain. Semantic key cryptography, yaitu kunci yang digunakan untuk mengenkripsi dan mendekripsi disebut kriptografi semantic system. Selanjutnya, semantic key cryptography stream cipher, itu untuk menghindari hasil ciphertext yang sama dari block cipher, maka pada stream cipher terdapat beberapa perbedaan ya, seperti ini. Selanjutnya, semantic key cryptography block cipher, sebuah fungsi yang memetakan blok plaintext sepanjang n bit ke blok cipher sepanjang n bit. Lalu nomor 4, kita akan dengan metode ECB Electronic Codebook, kita diminta untuk melakukan enkripsi ya dari plaintext aku benci COVID-19 dengan kunci karakter A. Pertama kita ubah dulu plaintext-nya ke dalam bentuk biner. Nah ini 01000000 ini sampai dengan 001 ini adalah biner dari aku benci COVID-19. Selanjutnya dibagi menjadi 4 bit ya, yang ini dibagi menjadi 4 bit seperti ini, atau di dalam notasi hex dapat ditulis seperti ini. Lalu kunci A kita ubah juga ke dalam bentuk biner, yaitu 01000001. Lalu kunci A ini dibagi ke 4 bit, 0101 dan 0001. Lalu proses enkripsinya yaitu mengekskorkan plaintext dengan kunci. Lalu digeser ke kiri 1 bit. Seperti ini. Ini plaintext-nya dengan kuncinya. Nah, ini kuncinya adalah 8 bit. Dia diulangi lagi sebanyak jumlah plaintext ya, jumlah biner pada plaintext, sehingga hasilnya seperti ini. Lalu untuk hasil XOR-nya seperti ini. Ya. Lalu hasil XOR ini digeser 1 bit ke kiri. Karena ini 000000 sama, tulisnya sama. Nah, ini 1010, dia digeser ke kiri jadinya 0101. Terus 0001 berarti 0010. Seperti itu sampai terakhir yaitu 1000, dia digeser ke kiri jadi 0001. Atau dapat ditulis notasi hex hasil enkripsinya seperti ini ya. Ini untuk hasil enkripsinya berupa biner. Untuk heksadesimalnya seperti ini. Ya, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.